Saudara yang berbahagia, malam ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk membahas beberapa pasal, beberapa pembahasan yang ada dalam buku saya. Judulnya Kapan Aku Bertaubat. Ada berapa halaman di sini? Ada 338 halaman buku ini. Alhamdulillah buku yang ke-8. Ya, sedang saya garap, ada judul satu buku saya insyaallah akan terbit yang ke-10. Ya. Judulnya 101 Bisikan Tuhan. Alhamdulillah. Nah, ini saya kurang lebih sekitar 3 bulan saya garap, jadi dia satu buku. Alhamdulillah. Judulnya Kapan Aku Bertaubat, itu tanda tanya. Kenapa saya kasih judul ini, saudara-saudara yang saya hormati? Bahwa sebagian orang, dan itu banyak, yang tenggelam dalam perbuatan maksiat. Katanya taubat, tapi kembali dia lakukan. Taubat, kembali dia lakukan. Dia menyesal, tapi sebentar kembali dia lakukan. Katanya taubat. Dia menyesal, tapi balik lagi. Dia lakukan lagi dosa itu. Sampai-sampai dia merasa kok sulit sekali dia bertaubat. Itu. Lalu muncul pertanyaan dalam pikirannya, maka kapan aku bertaubat? Saya sudah nangis, sudah nyesel, sudah istighfar, tapi baru berapa hari bikin maksiat lagi. Ramadan tiba, dia kerahkan pikiran, semangat, kemampuannya, dia iktikaf, dia baca Quran, dia istighfar, dia puasa Ramadan, dia aktif salat 5 waktu. Tapi tenggelam juga dia melakukan maksiat di bulan Ramadan. Ada yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan itu bukan kita. Sampai pada satu tahapan talbis iblis, dia masuk dalam lingkaran syaitan yang akhirnya dia merasa kesulitan untuk bertaubat. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam mukaddimah buku ini saya memberikan kata pengantar, ya, bahwa manusia di muka bumi ini, kalau kita bicara tentang maksiat, situasi pikiran seperti itu tadi. Dia mau tobat, nggak jadi terus tobatnya. Udah dia sholat sunat taubat, udah dia ke masjid, udah dia istighfar, bangun malam juga dia istighfar, menangis juga dia, tapi 2 hari tenggelam lagi. Itu ada seperti itu. Sampai-sampai dia merasa sekali lagi dia sulit bertaubat. Dalam situasi pikiran seperti itu, yang harus dan pertama kali kita pahami bahwa yang perlu kita sadari, situasi pikiran seperti itu bukan hanya terjadi hari ini, bukan hanya terjadi pada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang. Situasi seperti itu pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dari sejak zaman Nabi Adam, godaan setan itu sudah ada sebelum ada di dunia. Sebelum manusia itu hadir di dunia, masih kampung halamannya hanya di surga, Adam sudah dapat godaan hawa nafsu, godaan setan, godaan iblis. Digoda melalui Adam untuk memakan satu buah pohon. Dalam sebagian ulama tafsir mengatakan, menyebutnya pohon itu adalah pohon khuldi namanya. Pohon kekekalan. Iblis datang. Dalam Syiar Alam An-Nubala disebutkan
riwayat ini bahwa ketika itu iblis menggoda Adam. Kalau kau tidak, dia menangislah iblis. Menangis iblis. Dilihat oleh Nabi Adam. Kenapa kau menangis? Aku menangisi nasibmu wahai Adam. Kalau kau tak makan ini, buah khuldi ini, maka engkau tidak akan kekal berada di surga. Mulai mikir Nabi Adam, tapi dia ingat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Digoda enggak bisa. Datanglah iblis melalui Hawa. Melalui Hawa. Hawa rupanya terbawa oleh rayuan dan bujukan iblis, sehingga Adam pun mengikuti apa yang diinginkan oleh Hawa istrinya. Dimakanlah buah khuldi itu oleh Adam dan Hawa. Terusirlah Adam dan Hawa dari surga. Tapi kalau kita bicara lebih panjang, sebenarnya tidak ada yang Allah bikin sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada segala sesuatu di muka bumi ini yang terjadi di alam semesta ini kecuali tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Seandainya saja Adam tak terbujuk rayuan iblis, kita tidak ada di muka bumi ini. Kita tidak akan pernah ibadah di dunia ini. Karena di surga orang tidak melahirkan. Adam, Hawa, tanpa ibu, tanpa ayah. Dan di surga tidak ada orang melahirkan. Nah, itulah hikmah. Segala sesuatu yang terjadi itu ternyata ada hikmahnya. Dengan kata lain, boleh jadi kita akan berkata berterima kasih kepada Hawa. Karena gara-gara Hawa, akhirnya Adam pun ikut memakan buah khuldi itu, lalu terusirlah kedua-duanya dari surga menuju ke bumi ini. Seandainya waktu itu sekali lagi Hawa tak terjerumus, tak makan buah khuldi, kemudian Adam ikut, kita sekali lagi tidak ada di majelis pengajian ini. Kita tidak akan bersujud kepada Allah, karena kita tidak akan pernah lahir. Karena sekali lagi di surga tidak ada orang melahirkan. Oke, kita kembali, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, bahwa sesungguhnya pikiran yang selalu tenggelam dalam maksiat, taubat lagi, tenggelam lagi dalam maksiat, bikin maksiat lagi. Ramadan tiba, dia sudah pergi haji, ternyata di Mekah bikin maksiat juga. Iya, di Mekah bikin maksiat juga di Mekah. Itulah mengapa ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sebaik-baik bekal melakukan ibadah haji dan umrah itu adalah bekal takwa. Karena besar juga godaannya, di mana-mana iblis itu ada, syaitan itu ada. Di masjid dia ada namanya dasi, ada namanya wahan, grup-grup iblis yang menggoda manusia ketika dia salat, menggoda manusia ketika dia berwudu, sehingga dia merasa tak sah wudunya, dia ulangi terus wudunya. Dia merasa dalam sholatnya bacaannya tidak tepat, lalu dia ulang-ulang lagi berkali-kali dan berkali-kali. Itu godaan syaitan. Saudara-saudara yang berbahagia, dan ternyata orang-orang yang dahulu pernah terjebak dan terjerumus berkali-kali itu, ternyata banyak di antara mereka yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya betapa bejatnya dia, dikisahkan banyak sekali. Di sini ada kurang lebih berapa kisah, termasuk taubatnya para nabi di sini. Bagaimana taubatnya seorang penzina, bagaimana taubatnya seorang yang candu bermesraan dengan seorang perempuan di kota Madinah. Semua saya tulis di sini bagaimana perjalanan taubatnya sehingga dia menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi situasi itu semua sudah ada sejak dahulu kala, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai hari ini. Dari masa ke masa manusia itu pasti bikin maksiat. Enggak ada yang enggak bikin maksiat. Maka Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi nomor hadis 2611
Dari Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap manusia itu pasti banyak bikin salah. Pasti mereka banyak bikin salah. Enggak ada orang sekali bikin kesalahan. Apalagi model kita, wabil khusus saya. Atau mungkin kita semua yang hidup di penghujung zaman ini, yang godaannya merajalela, Masya Allah, baik secara langsung maupun tak langsung. Banyak kita didatangi dari depan, belakang, kiri, kanan, datang godaan itu. Maka semua manusia dari dulu sampai sekarang khata'un, pasti mereka banyak bikin kesalahan. Tetapi kata Nabi SAW, wa khairul khata'in at-tawwabun, semulia-mulia, sebaik-baik orang yang banyak salahnya itu, tak terhitung jumlah kesalahan dan maksiatnya, sebaik-baik mereka yang punya maksiat, yang pernah berbuat salah, at-tawwabun, mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebaik-baik orang yang bertaubat. Tapi sekali lagi, banyak orang enggan bertaubat. Nah, kenapa dia sulit bertaubat? Dia sudah bertaubat, maksiat lagi. Apa sebabnya? Satu, saya sebutkan di sini ada berapa? Saya tulis ada 11 penyebab mengapa orang itu sulit bertaubat. Bab satunya judulnya mengapa aku sulit bertaubat. Pertama adalah panjang angan-angan, tertipu dengan angan-angannya sendiri. Orang yang tertipu dengan angan-angan, ciri khas mereka adalah mengejar dunia dan lupa akhirat. Dia mengejar dunia, mengejar kenikmatan dunia dan lupa akhirat. Dia tak kenal lelah, tak kenal siang, tak kenal malam, tak kenal capek. Dia capek tapi terus dia paksa dirinya untuk mengejar dunia, semata-mata untuk mengejar dunia saja. Ini yang bikin orang akhirnya lupa kepada akhirat. Sampai akhirnya kalau dia tidak cepat bertaubat, kalau dia tidak cepat menyadari bahwa sesungguhnya dia sedang tertipu dengan angan-angannya, maka ujungnya nanti dia akan meninggal dunia belum bertaubat. Dia tidak sempat taubat karena terus tertipu dengan angan-angannya. Umur sudah dikasih, umur panjang, sehat sudah dikasih, tapi masih belum mau ke masjid, masih belum mau sholat. Auzubillah min dzalik. Sehat dikasih sehat sama Allah, cukup fasilitasnya di rumah, rumahnya besar, rumahnya ada, tapi terus tertipu untuk mencari kenikmatan dunia. Kalau dia tidak cepat dia taubat, ini bahaya. Akhirnya dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, mati dia belum sempat taubat, baru dia akan berkata, apa kata orang itu? Qala, dia memohon, berdoa, dia minta kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, irji'uni, aku mohon kembalikanlah aku ke dunia, tangguhkan sebentar aku ya Allah, jangan dulu kau cabut nyawaku ya Allah, balikan sebentar aja, saya mau la'alli a'malu salihan fima taraktu, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal saleh.
terhadap apa-apa yang pernah aku tinggalkan. Saya dulu enggak sholat, saya dulu melalaikan zakat, saya tidak pernah puasa sunnah, bahkan wajib pun saya tinggalkan, salat pun saya tinggalkan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Lalu apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Itu hanya omong kosong. Itu omong kosong belaka yang kau ucapkan itu. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Masya Allah. Itu hanya omong kosong, kata Allah. Karena sudah dikasih teguran begini, masih saja dia bikin maksiat. Udah dikasih sakit berhari-hari, berminggu-minggu gak bisa ngapa-ngapain, bahkan naudzubillah min dzalik stroke setengah badannya. Pas dia sehat bikin maksiat lagi, sampai-sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran juga berfirman, wa hum yastarkhuna fiha, dan mereka orang-orang itu berteriak dalam siksaan Allah, berteriak dalam api neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari api neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal saleh. Keluarkan kami, ya Allah. Lalu Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Allah Subhanahu wa taala berkata, bukankah kami dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dulu saya sudah panjangkan umurmu supaya kau mikir, tapi kau tahu kau tak mau mikir. Bukankah sudah ada datang pemberi peringatan? Bukankah banyak majelis pengajian? Rasulullah sudah datang, banyak majelis pengajian, bisa di televisi, bisa di YouTube, bisa belajar. Ustaz banyak berserak-serakan, Ustaz mau bertanya di mana aja. Bukankah peringatan itu sudah datang? Umurmu aku panjangkan. Begitu kata Allah. Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun hari ini. Enggak ada yang bisa menolongmu hari ini, kata Allah. Saudara-saudara yang berbahagia, itu yang pertama. Kenapa orang sulit bertaubat? Karena tertipu dengan angan-angannya. Dia merasa seakan-akan hidup itu akan abadi, masih panjang waktunya, belum saatnya dia mati. Itu yang ada dalam pikirannya. Kemudian yang kedua, penyebab orang itu sulit untuk bertaubat adalah terlalu sibuk mengumpulkan harta, terlalu sibuk mengejar harta. Dan harta itu dia kejar untuk berpoya-poya di atas dunia ini. Itu tujuannya. Islam tidak melarang kita untuk mengumpulkan harta, tidak. Silahkan, karena harta itu bagian daripada karunia Allah. Silahkan, kejarlah dunia, tapi ingat, dunia yang kita kejar itu untuk akhirat. Silahkan kejar dunia sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita. Silahkan cari uang, cari harta, kumpulkan saham, silahkan, enggak ada yang salah. Nabi terkaya itu Nabi Sulaiman. Iya, pejabat tertinggi itu kerajaan, raja yang paling hebat di muka bumi ini. Tidak pernah ada raja di muka bumi ini seperti dia, seperti Nabi Sulaiman. Enggak ada. Yang dia perintahkan bukan hanya manusia, tapi jin, angin, api, binatang. Dia bisa bicara dengan seluruh binatang. Semua bahasa binatang dia bisa. Semua bisa dia perintahkan. Yang tunduk itu seluruhnya, angin, manusia, jin, lautan, semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kayanya luar biasa. Kerajaannya Ratu Balqis sampai terheran-heran melihat kerajaan Nabi Sulaiman. Kaya raya Nabi Sulaiman. Tapi kekayaannya untuk apa? Mengejar akhirat. Silakan kumpulkan dunia untuk mengejar akhirat. Fasilitas yang Allah berikan, silakan untuk menyelamatkan kita.
Kalau Allah kasih kita mobil, jangan sampai mobil itu dipakai untuk maksiat. Mobil itu dipakai untuk akhirat. Fasilitas dunia namanya itu. Ya, jangan dikasih mobil mewah tapi di dalamnya ada maksiat di situ. Dia mengumpulkan dunia, dia punya mobil untuk bikin maksiat. Nauzubillah min dzalik. Jadi terlalu sibuk mengumpulkan harta itu akan membuat seseorang lalai untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kehidupan dunia dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, Allah ingatkan kepada kita hakikat dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Senang sesaat tapi menyesal berkepanjangan. Oleh sebab itu Allah ingatkan dalam surah Luqman ayat 33, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur." Jangan sekali-kali kehidupan dunia itu memperdayakan kamu, kata Allah. Dan jangan pula syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara jamaah salat maghrib yang berbahagia, dunia ini kalau kita cari tanpa tujuan akhirat tidak akan pernah puas, dan pasti akan selalu merasa kurang dan kurang, selalu merasa kurang. Kalau terus obsesinya hanya mencari dunia dan tidak tujuan akhirat, maka tidak akan mungkin orang itu bisa tenang hidupnya, karena dia pasti akan selalu merasa kekurangan. Dia lupa di bawahnya banyak orang-orang yang menderita, banyak orang yang tak punya rumah, banyak orang yang tak punya sepeda motor, tak punya mobil, sepeda pun dia tak punya. Iya, kakinya pun dia pinjam. Bahkan punya kaki tidak bisa jalan, dia lupa hal itu. Maka boleh mengejar dunia tapi untuk akhirat. Sebaliknya jangan mengejar akhirat dengan tujuan dunia. Alhamdulillah. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 4095, Nabi kita bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi." Barang siapa tujuan hidupnya hanya mencari dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Urusannya akan tercerai-berai. Kemudian Allah akan menjadikan kepakiran di kedua pelupuk matanya, dan tidak akan mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Selalu kepakiran yang ada, bukan lagi miskin. Dia nggak tenang hidupnya, padahal dia punya fasilitas, uangnya banyak, sahamnya banyak, tapi selalu kepakiran yang ada di antara pelupuk matanya. Nggak akan pernah cukup, nggak akan, bahkan akhirnya dia tidak tersadar, dia tersiksa karena mencari dunia. Hanya mencari dunia tanpa tujuan akhirat. Sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dia akan selalu merasa kaya, cukup, pikirannya cukup. Tidak usah dia mewah-mewah, dia sudah bahagia hidupnya. Ya. Tidak usah bicara Alphard, tidak usah bicara Pajero. Dia makan pakai sambal aja dia udah senang. Ya, merasa bahagia dan enak sekali hidupnya. Dan dia merasa cukup sekali hidupnya. Itu kalau tujuan hidup kita adalah akhirat. Saudara-saudara, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Islam mengajarkan kepada kita, ketika kita bicara dunia, boleh mencari dunia sebanyak-banyaknya tapi tujuan akhirat.
Maka ketika dia capek mencari dunia, dia pergi pagi pulang petang. Dia berangkat, bahkan sholat subuh dia di jalan, dia sholat subuh. Dari rumah dia berangkat jam 4, nanti di pom bensin dia sholat subuh di situ. Dia berjamaah di pom bensin. Lalu dia datang ke kantornya, dan itu pun macet luar biasa. Nanti dia pulang dari kantornya jam 5, nyampe rumahnya jam 9 karena macet. Rumahnya di Tangerang, tugasnya di mana? Tugasnya di Bogor. Masya Allah. Tapi ketika tujuan dia mencari dunia, mencari nafkah yang halal, mencari rizki yang halal, tidak melalaikan kehidupan akhirat, tidak melalaikan ibadah, walaupun dia sibuk dengan urusan kantor, maka ketika dia merasa capek, capeknya itu akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kerennya kalau tujuannya kita itu akhir, tujuan kita Allah. Walaupun kelihatan orang mencari dunia, sekali lagi pergi pagi pulang petang, urusan kantor banyak, masya Allah. Tapi dia cari dengan cara yang halal. Tujuannya ketika Allah titipkan dia rizki, dia bukan untuk dirinya saja, bahkan dia berikan rizki itu untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk fakir miskin, anak yatim. Dia kasih itu rizki buat orang-orang yang meminta-minta. Dia kasih itu rezekinya, dia berbagi untuk orang-orang yang ada di agama Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun masjid, dia bangun pesantren. Masya Allah. Nah, ketika orang itu capek cari dunia, yang begini modelnya, cari dunia tapi tujuan akhirat, maka ketika dia lelah, ketika dia ngantuk di kantor, dia tahan capeknya, Masya Allah, capeknya itu akan membuat dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tabrani, "Man amsa kalan min amali yadayhi amsa maghfuran lah." Barang siapa yang di waktu sore merasa capek, merasa lelah lantaran pekerjaan mencari nafkah yang halal, maka di saat itu sebenarnya Allah sedang mengampuni dosa-dosanya. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyak perbuatan dunia, kelihatannya dia cari dunia. Orang ini sibuk terus di kantor, tapi ternyata di kantornya dia berjamaah. Orang ini, Masya Allah, kelihatannya sibuk pergi pagi pulang petang, ternyata orang ini sedang ibadah di sisi Allah. Bahkan lelahnya saja mendatangkan ampunan. Kenapa? Tujuannya akhirat. Sebaliknya, kalau orang kelihatannya mencari akhirat, tapi kalau tujuannya dunia, misalnya nih, nauzubillah min dzalik, misalnya tujuannya dunia, kalau dia tak dikasih amplop, ya, ketika dia mengisi satu pengajian dakwah di majelis taklim, nggak mau dia datang. Niyatuhu fi amplopihi, niatnya ada dalam amplop. Yang begini nih, walaupun kelihatannya dia dakwah, kalau tujuannya dunia, maka sesungguhnya menjadi perbuatan buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedikit amplopnya, nggak mau dia datang di pengajian itu. Kalau sedikit dia ngomel-ngomel, pokoknya nggak mau lagi aku diundang sama orang itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang begini kelihatannya akhirat tapi mencari dunia. Nauzubillah min dzalik. Maka saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, saya dan kita semua yang hadir, tidak ada yang sempurna. Kita semua yang hadir, tidak ada yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, sisa-sisa kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenapa saya katakan sisa? Sisa-sisa umur. Bahkan kita semua ini dikasih sisa-sisa umur. Karena walaupun kita merasa muda, ya, mohon maaf, belum usia 40 tahun. Baru Mas Coki baru 30 tahun lebih sedikit kayaknya. Iya, 30 tahun lebih berapa tahun gitu ya. Iya. Kita belum tentu tua. Belum tentu yang sudah tua, ini belum tentu mereka yang duluan daripada kita yang masih muda. Kita nggak tahu. Setiap menit itu milik Allah, setiap detik itu milik Allah. Ayahanda Bapak Haji Fahmi pernah mengatakan, saya mengutip bahasa beliau yang saya dengar dari Ayahanda Bapak Haji Saiful, ya,
inilah hebatnya kita ketika kita duduk-duduk diskusi agama itu ada saja yang datang menjadi ilmu pengetahuan. Bapak Haji Saiful pernah bercerita ya tentang ungkapan ayahanda Bapak Haji Fahmi. Pak Saiful bilang, Pak Haji Fahmi, ketika kita salam kanan itu belum tentu umur kita itu masih hidup sampai kita salam kiri, bilangnya. Kaget juga saya dengar ucapan itu. Iya juga, ketika kita salam kanan belum tentu kita dapat salam kiri. Benar. Itu ku ingat terus itu Pak Haji. Ungkapan itu Masya Allah menusuk hatiku sampai hari ini rasanya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi waktu duduk sini pada subuh, Pak Ustadz bilangnya, Pak Fahmi, kalau kita salam kanan itu belum tentu kita dapat salam kiri. Betapa banyak juga kita lihat orang belum selesai Al-Fatihahnya meninggal dunia, belum bangkit dari sujudnya dia sudah meninggal dunia. Masya Allah. Itu harapan kita, mudah-mudahan kalau lah seandainya suatu saat dimanapun dan kapanpun kita meninggal dunia, mudah-mudahan waktu itu kita sedang bertaubat, kita sudah bertaubat kepada Allah, kita telah banyak beristighfar, kita sudah banyak menyesali dosa kita, dan mudah-mudahan saat kematian itu tiba kita dalam keadaan mudah-mudahan minimal sedang pergi ke masjid, atau sedang dalam keadaan sholat sunnah, atau ketika takbir tiba-tiba jatuh meninggal dunia, atau dalam sujud meninggal dunia. Mudah-mudahan dalam situasi-situasi kita berbuat taat, beribadah kepada Allah, itu Allah menjauh nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada, Ustaz. Oh, silahkan Pak Haji. Masih, Ustaz. Sebenarnya apa yang Pak Ustaz ceramahkan tadi itu kan memang gara-gara ulah dari syaitan, Pak Ustaz. Betul ya. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, waktu syaitan diciptakan oleh Allah, apakah tidak dibatasi mengenai objek dan daerah operasinya, Pak Ustaz? Contohnya gini, Ustaz. Jangankan di dunia, Pak Ustaz, di surga sendiri ada syaitan, Pak Ustaz. Buktinya Nabi Adam telah diingatkan oleh Allah jangan mendekati pohon kuldi. Nyatanya Nabi Adam karena bujukan setan tergoda, Pak Ustaz. Sehingga beliau dikeluarkan dari surga. Yeah. Begitu juga di dunianya, Pak Ustaz. Banyak sekali setan-setan yang bisa menggoda daripada ketua-ketua yang kita anggap sebagai ketua agama kita, Pak Ustaz. Apa menteri agama kita. Kadang-kadang tergoda oleh setan, Pak Ustaz, karena korupsi. Itu apakah sangat dominannya setan Pak Ustaz pada diri masing-masing manusia? Jadi begini Pak Haji, kalau orangnya itu ustadz juga setannya. Kalau orang itu ulama besar juga setannya. Iya. Semakin alim orang itu, semakin alim juga setannya. Iya. Kalau dia ahli ibadah, orang itu akan digoda melalui ibadah. Barsis itu ulama ahli ibadah, di masjid terus, Masya Allah, digoda oleh syaitan. Zaman Bani Israel digoda. Bagaimana cara dia digoda? Maka dia menyerupakan dirinya syaitan ini dahulu. Kelihatan syaitan itu dahulu, bisa tampak syaitan, iblis itu menggoda manusia. Jadi syaitan itu menyerupakan dirinya sebagai seorang ahli ibadah, enggak ibadah. Jadi kalau barsis, masih dia bolak-balik dari rumahnya ke masjid, bolak-balik, dia masih bisa tidur di rumahnya, bisa makan istirahat di rumahnya. Tapi ini syaitan enggak pernah dia lihat tidur oleh barsis ini, enggak pernah ngelihat bahwa manusia yang menyerupakan dirinya, syaitan yang menyerupakan dirinya dengan manusia ini, enggak pernah dia lihat. Setiap dia datang beribadah ke masjid, pasti dia sedang bersujud kepada Allah, pasti dia sedang bermunajat kepada Allah. Kapanpun dia datang, tidak pernah dilihat istirahat, tidak pernah dilihat pulang. Akhirnya apa? Dia bertanya, wahai fulan, apa gerangan engkau bisa beribadah sekhusyuk itu, setaat itu engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa resepnya? Aku ingin seperti engkau menjadi seorang abid, seorang ahli ibadah. Bagaimana caranya? Oh, kata manusia yang sesungguhnya dia adalah syaitan, jelmaan dari syaitan. Dia berkata, wahai barsis,
Kalau engkau ingin menjadi seorang ahli ibadah, ketahuilah bahwa dahulu sesungguhnya saya adalah ahli maksiat. Saya ini semua macam maksiat sudah saya kerjakan. Gak ada maksiat yang besar itu kecuali saya pernah mengerjakan segala macam bentuk maksiat. Lalu tiba-tiba rasa penyesalan itu sangat mendalam. Itu yang akhirnya ketika saya mau istirahat, saya ingat dosa saya, takut saya tidak diampuni dosa saya. Ketika saya rasanya mau malas beribadah, saya ingat dosa saya yang besar, saya takut api neraka. Jadi kalau engkau mau menjadi seorang ahli ibadah dan tidak tahan lelah dan capek, bermaksiatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksiat yang harus dilakukan? Begini aja, kau berzina aja, nanti pasti kau menyesal dan kau akan merasa dosamu sangat banyak. Akhirnya kau bertaubat dan terus beribadah tanpa lelah dan capek. Mikir dia, rupanya dia sudah mikir nih, terbawa dengan rayuan iblis ini. Mau zina, apa kata orang? Nggak mau. Saya nggak mau zina. Yang lain. Kalau gitu kamu bunuh aja. Membunuh itu kan dosa besar. Kamu bunuh satu orang, maka akan membekas rasa dosa yang besar dalam pikiranmu. Membunuh orang resikonya besar juga. Udah begini aja. Kalau kau nggak mau yang kedua, inilah yang ketiga. Resikonya sedikit. Apa itu? Kamu datang ke ada seorang perempuan tua penjual arak di situ, di satu tempat. Kamu datang, kamu beli minuman keras di situ. Kamu sembunyi. Kamu minum khamr. Akhirnya dia pergi ke tempat itu dengan tujuan ini supaya menjadi pendosa dan dia beribadah, bertobat kepada Allah. Dia beli khamr, maka mabuklah ini Bal'am, siapa Barsis ini, mabuk, lalu akhirnya diserupakanlah, menaiklah syahwatnya perempuan tua penjual khamar itu. Dia lihat menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, jelita, luar biasa. Bangkit syahwatnya. Setelah dia minum khamar, dizinahinya pula itu perempuan. Setelah dia zinahi, lalu kemudian takutlah ia diketahui dosanya oleh orang-orang, oleh masyarakatnya, oleh kaumnya. Akhirnya dibunuh juga itu perempuan. Itulah kira-kira cara iblis menggoda manusia. Jadi kalau dia ahli ibadah, digoda melalui ibadah. Kalau dia seorang yang alim, digoda dengan ilmu. Kalau dia seorang yang kaya raya dermawan, digoda melalui kekayaannya agar dia bakhil. Jadi tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu. Di kamar mandi ada syaitan, di masjid ada syaitan. Makanya kita masuk kamar mandi, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Iya. Mau malam pertama ada juga doanya. Ada tuh doanya Mas Coki. Malam pertama. Ya, nanti saya kasih tahu apa doanya. Karena ada juga syaitannya masalahnya. Di masjid lagi-lagi ada syaitan. Itu kata Nabi, kalau kamu sholat lalu kamu merasa keluar kentutmu, rasanya kayak kentut nih rasanya nih. Kayak kentut sudah rasanya. Ini batal apa enggak sholat saya? Keluar apa enggak kentut saya ini? Itu syaitan kata Nabi SAW. Kalau kamu ragu dengan situasi itu, jangan kamu batalkan dulu sholatmu, karena boleh jadi itu syaitan. Kalau kau tidak mencium bau, enggak enak, enggak sedap, jangan kau batalkan. Kecuali kau mencium bau enggak sedap, itu sudah kentut sudah, ya sudah batalin aja. Atau enggak ada bau tapi ada suara besar menggelegar misalnya, maka itu kentut namanya. Tapi kalau masih hanya keraguan, enggak ada bau, enggak ada suara, maka itu adalah syaitan. Jangan rusak sholat kalian. Jadi sekali lagi Pak Haji, syaitan itu menggoda siapa saja dan di mana saja, bahkan di surga. Sampai akhir hayat kita akan digoda oleh syaitan. Mudah-mudahan Allah menolong kita daripada godaan syaitan dan iblis yang terkutuk, la'natullahi alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah